Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 301-310. Dongeng Donghua. Bab 301. Ciptakan kebingungan. Proses menginterogasi para pengungsi sangat dingin sejak awal. Para pengungsi bersikeras bahwa seseorang melemparkan 4 bom, yang menyebabkan ledakan rumah. Di mana orang bisa percaya ini? Setelah para prajurit yang bertanggung jawab atas penyiksaan mengatakan bahwa mereka telah dihina, IQ menjadi lebih berat. Perlahan-lahan, kesadaran para pengungsi mulai kabur, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah mata-mata. Kebanyakan orang di dunia ini tidak dapat menahan pengakuan dengan penyiksaan. Departemen Ketertiban awalnya adalah departemen yang mengkhususkan diri dalam hal ini. Menurut mereka, kecuali ada kepercayaan, tidak ada pria tangguh yang bisa menahan penyiksaan dan mengekstraksi pengakuan itu. Setelah para pengungsi mengakui bahwa mereka adalah mata-mata, para prajurit dan petugas yang menaruh hati mereka dan menemukan mata-mata itu. Namun dalam prosesnya, mereka sendiri merasa bersalah-salah. Pada awalnya, para petugas hanya dinilai secara naluriah oleh ledakan, mungkin saja para pengungsi bercampur dengan mata-mata. Tapi dia tidak bodoh, setelah tenang, dia secara alami dapat mengidentifikasi beberapa hal yang tidak benar. Petugas bertanya, jika para pengungsi adalah mata-mata, mengapa mereka harus meledakkan diri mereka sendiri? Ini tidak masuk akal, dan ada mata-mata yang berkumpul. Beberapa prajurit bertanya-tanya, orang-orang yang kehilangan tempat tinggal itu mungkin telah menemukan beberapa detail tindakan mata-mata, sehingga mereka terbunuh oleh pembunuhan itu. Ini sangat mungkin, kata petugas itu, saya katakan kepada Anda untuk menonton Wang Fugui dan kelompok mereka. Apakah Anda menemukan sesuatu? Itu benar-benar benar, kata prajurit itu ketika dia mengatakan bahwa Yan Liuyuan dan yang lainnya akan kuat, saya menemukan ada sesuatu yang salah dengannya. Siapa? Petugas itu menoleh. Itu adalah seorang pengungsi bernama Li Qingzheng, kata prajurit itu dengan riang, hahaha, dia terlalu buruk, berjalan dan berjalan, hahaha. Tawa ini, saya belum bisa menahan diri selama lebih dari 10 menit. Wajah perwira yang tersenyum itu gelap. Dia menamparkan wajahnya di wajah prajurit itu, apakah ada cukup tawa? Tawa prajurit itu berakhir dengan tiba-tiba. Dia menemukan bahwa sersan itu sedikit marah dan dengan cepat menambahkan, ini adalah Li Qingzheng, itu benar-benar sial, tetapi dia juga sangat beruntung. Nasib buruk hanya merupakan hal yang sangat kecil dan sangat kecil, tetapi setiap kali sial saya dapat menemukan makanan. Petugas ingin mendengarkan ini bukan ini, dan beberapa orang menemukan beberapa ladang kentang tanpa alasan apa yang terjadi di hutan belantara tidak aneh. Pada titik ini petugas bertanya, tempat aneh apa yang ada di tim? Oh benar, kata prajurit itu, ada banyak orang yang terluka di tim ini. Agak aneh. Betapa anehnya yang terluka? Tanya petugas itu. Tidak banyak orang yang terluka dalam pengungsian kami, prajurit itu menjelaskan, karena ada luka-luka, tidak ada penghalang sama sekali, dan kelompok orang lebih dipersatukan. Itu semua yang terluka. Saya bertanya kepada orang lain. Orang-orang, mereka mengatakan bahwa yang terluka ada di sana ketika penghalang keluar, dan kemudian sekelompok orang bergiliran untuk mendukung yang terluka. Dan yang terluka dibawa kembali ke sini. Itu artinya hubungan mereka lebih baik, kata petugas itu, ku dengar bahwa luka yang disebut Ren Xiaosu cukup berat. Ya, dokter mengatakan bahwa dia memiliki lebih dari selusin patah tulang dan bahkan patah tulang. Dia telah koma sebelumnya, kata prajurit itu. Tunggu, petugas itu terkejut, selusin patah tulang. Tidak ada jejak artileri di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda rambut terbakar. Tidak ada trauma. Bagaimana lusinan patah tulang berasal? Para prajurit juga sekilas, seperti patah tulang yang serius, tetapi tidak ada trauma, bagaimana ini dilakukan? Pergilah, kata perwira itu, periksa luka beberapa orang dan lihat apakah ada luka tembak. Aku akan mengunjungi kembali korban yang selamat dan membawanya ke sini.
Ketika suara itu jatuh, para prajurit mengambil satu tim dan pergi ke Xiaosu untuk berlari ke sana, dan mereka pergi ke rumah tempat mereka berada. Wang Fugui ingin naik dan berbicara, tetapi didorong pergi oleh para prajurit. Para prajurit datang ke Wang Yuqi dan membuka kaki celana panjangnya. Akibatnya, hanya ada memar yang dangkal, dan beberapa daerah mengalami trauma dan pendarahan. Prajurit itu tersandung. Dia memikirkannya. Dia segera meminta seseorang untuk membawa kertas dan pena, dan kemudian berkata kepada Ren Xiaosu dan yang lainnya, Anda tidak boleh berkomunikasi antara Anda dan menuliskan alasan cedera Anda. Akibatnya, setelah Ren Xiaosu menulis mereka berenam, para prajurit mengambilnya dan melihat bahwa meskipun perbendaharaan kata berbeda, mereka semua mengatakan bahwa mereka ditabrak oleh kendaraan lain dalam perjalanan untuk melarikan diri dari penghalang. Prajurit itu mengerutkan kening dan membuka pakaian Xiaosu, tetapi mendapati bahwa luka pada Ren Xiaosu semuanya memar dan trauma, tetapi itu lebih serius daripada Wang Yuqi dan yang lainnya. Jika prajurit itu tidak mengatakan apa-apa, itu ternyata kecelakaan mobil. Kemudian istirahatlah. Dia mengatakan bahwa dia memimpin tim pergi, dan dia tidak punya pertanyaan lain. Ren Xiaosu dengan tenang menyaksikan para prajurit pergi. Wang Yuqi berbisik, pemimpin pasukan, apakah Anda tahu bahwa mereka akan datang untuk memeriksa lukanya? Awalnya, Wang Yuqi memiliki luka tembak di tubuhnya. Setelah dia hitam, dia pulih dalam 3 hari, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa. Sekarang memar pada tubuh masih dibuat khusus oleh Ren Xiaosu beberapa hari yang lalu, termasuk tubuh Ren Xiaosu sendiri dan cedera skala, yang mencegah seseorang untuk memeriksanya. Ren Xiaosu berkata, saya tidak tahu, untuk berjaga-jaga. Wang Yuqi dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Xiao Xiao terlalu berhati-hati. Ketika Xiaosu ditempa 2 hari yang lalu, mereka masih bertanya-tanya apakah mereka terlalu banyak berpikir. Lagi pula, sangat menyakitkan untuk membuat memar ini. Tapi sekarang sepertinya Ren Xiaosu benar, dan tidak ada kesalahan besar dalam hati-hati. Saudaraku, mereka mulai meragukan kita, bisik Yan Liu Yuan. Ya, Ren Xiaosu mengangguk, masalahnya tidak besar, semuanya terkendali. Pada saat ini, Xiao Xiao menghela nafas, sepertinya dia mendapatkan pembunuhnya. Pada malam hari, petugas memeriksa ulang pengungsi. Anda memberitahu saya bagaimana Cao Junpeng telah bermusuhan dengan Yan Liu Yuan dan yang lainnya. Cao Junpeng merasa bahwa kemampuan Yan Liu Yuan untuk menemukan makanan sangat kuat, jadi dia ingin membawa anak ini untuk dirinya sendiri, tetapi Yan Liu Yuan menghancurkannya. Kata tahanan kumuh itu, dan sebelum kau tidak datang, Yan Liu Yuan adalah saudaranya membunuh beberapa orang, sangat kejam. Cao Junpeng bermaksud untuk membunuh anak itu. Oh, petugas itu mengangguk, lalu kamu mengalami kecelakaan malam itu. Dari mana kartu poker itu berasal? Imigran berkata, Tuan, kartu permainan adalah apa yang telah Anda singkirkan dan berikan penghargaan kepada kami. Petugas itu mengangkat alisnya, apa maksudmu dengan mengatakan apakah kamu membomu? Tidak, kata pengirim barang itu, sambil menggelengkan kepalanya. 4 kartu 3 sangat baru, tidak sama dengan kartu yang Anda berikan. Akibatnya, tiba-tiba ada tangan di kehampaan melemparkan 4-3 ke atas meja di antara keduanya, dan kemudian menghilang di tangan. Petugas itu terkejut, apakah ini sebuah kartu? Para emigran dengan cepat mengangguk, benar. Petugas, rumput. Dengan letusan, kam perusahaan hancur ke langit. Pada saat yang sama, banyak tempat di seluruh kam mengalami ledakan keras. Para pengungsi menangis dan melarikan diri. Bab 302, Krisis dan Solusi Yang Xiaoyu. Para pengungsi adalah burung kejutan, dan beberapa orang akan bermimpi tentang hal itu di tengah malam dan kemudian bangun. Jadi ketika ledakan terdengar intensif, beberapa pengungsi mendengus dan bertempur, dan pengungsi lain melarikan diri tanpa kepala. Mereka bahkan tidak tahu dari mana ledakan itu berasal. Harus dikatakan bahwa Shadow Gate plus bus poker benar-benar tidak dapat diprediksi, tidak ada yang tahu di mana bom berikutnya akan muncul. Faktanya, Ren Xiaosu telah lama dapat menggunakan metode ini untuk menciptakan kekacauan, yaitu, dia selalu memiliki koin terima kasih yang tertekan, tidak mau menggunakannya. Awalnya, dia mengucapkan terima kasih kepada koin karena berada di awal tahun 30-an, dan mereka bisa membukanya dengan senjata baru. Akibatnya,
Koin terima kasih telah turun kembali menjadi lebih dari 800. Ren Xiaosu kehilangan lebih dari selusin ledakan dari 4 bom peledak yang terdiri dari meledak poker. Adapun yang lebih kuat, mereka tidak digunakan di tangan mereka. Ketika dia akan membuangnya, tujuannya adalah untuk melemparkan beberapa tempat dan menyebabkan beberapa korban, sehingga efek kekacauan akan lebih baik. Tetapi pada saat itu, Xiao Su tidak tahu mengapa dia ingat Chen tak terkalahkan, dan kemudian melemparkan bom ke daerah yang tak berawak, dan di dekat pos yang. Jika itu sebelumnya, Ren Xiao Su akan ragu selama setengah detik. Bagaimanapun, cahaya, bagaimanapun juga tertinggal di belakang. Ren Xiaosu, mereka mencampur adukan kerumunan dan ingin pergi ke barat. Para prajurit yang bergegas ke kamp untuk menyelamatkan diri, dan masih ada waktu untuk mengontrol pergerakan para pengungsi. Saya melihat banyak pengungsi bergegas keluar dari kamp, dan para prajurit di pos jaga baru saja menyerah dan menembakkan polisi 2 kali, karena ketakutan akan kematian membuat para pengungsi gila. Mereka tidak bisa berhenti. Yan Liu Yuan selalu berada di sisi Ren Xiaosu, karena tubuh Ren Xiaosu masih sangat rapuh, dan dia harus mencegah seseorang dari sengaja menjatuhkan Ren Xiaosu. Jika tulang-tulang yang telah dijahit menjadi sulit dihancurkan pada saat ini, saya khawatir akan lebih menyakitkan untuk diperbaiki. Jadi ketika seseorang mendekati Ren Xiaosu, Yan Liu Yuan akan langsung mendorong orang keluar. Saudaraku, kemana kita akan pergi? Yan Liu Yuan bertanya. Sisi barat hutan, kata Ren Xiaosu, kami bersembunyi di pegunungan. Namun, pada saat ini, mesin tiba-tiba meraung di selatan, dan Ren Xiao berhenti untuk melihat ke selatan, ada puluhan truk pengangkut kembali dari depan. Tim ini jelas bukan untuk mereka. Meskipun ada tentara yang meminta bala bantuan setelah kecelakaan di kamp, tidak mungkin bagi yang untuk berlatih begitu cepat. Karena itu, ini adalah pasukan yang telah kembali dari garis depan medan perang. Keberuntungannya terlalu buruk, desah Ren Xiaosu. Dia membuang begitu banyak koin terima kasih, hanya untuk menciptakan kesempatan untuk pergi, tapi sayangnya, hari itu bukan harapan, tapi kali ini aku bertemu pasukan yang kembali dari depan. Ketika Ren Xiaosu berbalik dan kembali dengan tim, mereka tidak bisa bersaing dengan pasukan reguler yang. Tetapi melihat bahwa tim telah menemukan kekacauan di kamp-kamp pengungsi, mereka segera dibagi menjadi beberapa tim untuk mencegat para pengungsi, dan para pengungsi berhenti. Pengungsi ini seperti domba jinak yang telah dijinakkan, dan mereka secara tidak sadar akan taat ketika mereka melihat gembala. Para prajurit yang melompat keluar dari mobil menggunakan senjata untuk memaksa para pengungsi kembali. Saya kembali ke rumah saya, dan para pelanggar menembak mereka di tempat. Para pengungsi kembali, dan pada saat ini mereka juga menemukan bahwa ledakan itu berhenti. Seorang perwira dengan pangkat letnan kolonel bernyanyi, di mana orang yang bertanggung jawab atas kamp pengungsi, mengapa ada kerusuhan. Seorang tentara yang memperkuat perusahaan kehabisan, melaporkan Pak, saya tidak tahu mengapa kamp pengungsi tiba-tiba meledak. Para pengungsi ketakutan dan melarikan diri. Komandan kompi kami telah kehilangan pekerjaannya. Sang letnan kolonel tertegun, apakah kamu tidak dengan hati-hati mengumpulkan senjata para pengungsi ini, atau kamu ingin berhati-hati untuk mencampurkan mereka menjadi mata-mata? Kami mengumpulkannya dengan hati-hati, tetapi kami tidak tahu dari mana datangnya bom mereka, jawab prajurit itu. Saya kira hal ini canggung. Sebelumnya ada ledakan. Saya menduga ini terkait dengan masalah ini. Bicara tentang apa yang terjadi, tanya letnan kolonel. Para pengungsi mati rasa berdiri di luar rumah dan mendengarkan. Kamp itu penuh asap dan debu, dan rumah itu terbakar. Untungnya, jarak antara kamp tidak dekat, sehingga tidak ada pembakaran skala besar. Tentara itu melihat sekeliling dan berkata, sebelum sekelompok pengungsi tiba-tiba terbunuh di rumah, dan kami sedang menyelidiki si pembunuh. Akibatnya, kami juga dibom, walaupun kami tidak tahu apa yang dilakukan pihak lain, tetapi saya takut ada 2 hal yang terkait. Petik 2. Tidak ada objek keraguan, kata letnan kolonel itu. Ya, kata prajurit itu, kami hanya setelah menyelidiki para tersangka. Pada saat ini, robot nano Xiaosu bersenandung di tubuhnya, dan dia dengan cepat menyesuaikan kondisinya. Jika ada kecelakaan yang tidak bisa dibatalkan, maka dia akan membunuh. Hidupnya adalah seseorang yang telah menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkannya, yang lain tidak bisa mengambilnya.
Ren Xiaosu berkata, ini sebenarnya salahku. Ren Xiaosu adalah orang yang pandai merefleksikan dirinya sendiri, dari membunuh orang-orang hingga menciptakan kebingungan sekarang, meskipun ia tampaknya sangat berhati-hati dan siap. Bukan itu masalahnya. Meskipun emigran ingin membunuh 6 Yuan, meskipun para pengungsi mengancam keselamatan menantu mereka, 1 hari kemudian, Yan Liu Yuan akan menghadapi serangan diam-diam di lokasi konstruksi. Tapi Ren Xiaosu seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk menyelesaikan masalah ini daripada menggunakan bus poker secara langsung. Tentu saja, ini juga karena ketidaknyamanannya sendiri yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, jika ia dapat bekerja di lokasi konstruksi. Ia dapat memiliki 100 cara untuk mengubur sekelompok orang di hutan belantara. Dengan cara ini, mereka tidak akan begitu mendesak. Saya harus lebih berhati-hati di masa depan, yang Xiao Xiao pikirkan bukanlah apakah orang harus membunuh, tetapi untuk lebih berhati-hati. Saudaraku, Yan Liu Yuan bertanya, apa yang kita lakukan? Setelah beberapa saat, kamu bersembunyi di rumah dan tidak keluar, kata Ren Xiaosu dengan tenang. Wang Fugui, mereka semua melihat bagian belakang Ren Xiaosu. Ketika momen kunci datang, dia akhirnya harus menerima tekanan Xiaosu pada semua orang. Saudaraku, Yan Liu Yuan sedang terburu-buru. Dia sangat jelas bahwa cedera Ren Xiaosu tidak dapat mendukung intensitas seperti ini. 6 Yuan, Ren Xiaosu dengan tegas berkata, kamu mengutukku sekarang. Tapi sebelum selesai, kendaraan off-road melaju dari luar kamp pengungsi, mobil harus datang dari utara. Saya melihat bahwa mobil itu diparkir di depan orang banyak. Gadis dengan topi melompat di mobil dan berkata, di mana orang yang bertanggung jawab, datang dan temui saya. Sang Letnan Kolonel mengerutkan kening dan berjalan, apakah kamu? Pada titik ini, Letnan Kolonel telah melihat plat nomor pihak lain, berwarna merah pada latar belakang hitam, ini adalah plat nomor yang akan digunakan karakter inti yang, jadi nada bicaranya sopan. Gadis itu menyalakan kartu identitasnya dan Letnan Kolonel segera menghormatinya, ternyata Anda datang, saya hanya mendengarnya sebelumnya, tetapi saya tidak punya kesempatan untuk melihat Anda. Ya, gadis itu mengangguk dengan tenang, apakah kamu melihat seorang remaja bernama Ren Xiaosu di sini? Aku mencari dia. Bab 303, Penghalang Utara 88. Seluruh kamp pengungsi tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa seorang gadis tiba-tiba menemukan seseorang untuk dicari. Dan tampaknya bahkan Letnan Kolonel dari pasukan yang sangat sopan kepadanya. Ini sedikit akal sehat subversif, apakah ini anak inti dari Yang? Tapi apa nama gadis itu? Ren Xiaosu. Namun, mendengarkan Yang Xiaoyu mengulangi lagi, apakah Anda memiliki orang bernama Xiaosu dan Yan Liu Yuan di sini, saya akan membawa mereka pergi. Kecemburuan para pengungsi sebenarnya untuk membawa orang-orang ini pergi. Adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk, untuk melihat sikap. Tunggu sebentar, para pengungsi tidak akrab dengan Ren Xiaosu, itu karena Ren Xiaosu telah berbohong dan memulihkan diri, dan tidak ada rasa keberadaan, tetapi nama Yan Liu Yuan bisa terlalu akrab. Adik perempuan, kita di sini, teriak Yan Liu Yuan. Mata Yang Xiaoyan berbinar, dan dia tidak berharap bahwa dia benar-benar menemukan Ren Xiaosu di sini. Sebelum dia dikepung oleh tubuh eksperimental, dia harus meninggalkan Luo Xinyu untuk meninggalkan medan perang, dan kemudian dia tidak memiliki kesempatan ketika dia ingin kembali. Ren Xiaosu tidak tahu kemana harus pergi. Setelah pergi ke utara untuk sementara waktu, Yang Xiaoyu masih enggan setelah mendengar bahwa kamp pengungsi didirikan di sini, dia akan kembali lagi dan ingin mencari yang lain. Ren Xiaosu menatap Yan Liu Yuan dan berbisik, kamu tidak punya keinginan dan kutukan. Tidak, Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya. Pada saat krisis ini, Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu tiba-tiba mengendarai kendaraan off-road dan membunuhnya sejak malam. Ada banyak orang yang berada di jalan antara Ren Xiao dan Yang Xiaoyu, tetapi ketika Yang Xiaoyu datang ke Xiaosu, para pengungsi secara tidak sadar dipisahkan seperti gelombang. Tampaknya ini adalah panggung, dan dua orang di akhir saluran panggung ini adalah protagonis malam ini. Yang Xiaoyan berjalan ke Ren Xiaosu dan menatapnya dengan hati-hati. Topinya seperti biasa, dan tubuh itu masih merupakan pakaian olahraga, apakah Anda terluka? Ya, Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, aku tidak sengaja mengambil RPG dari Li.
Mulut sang kolonel di sebelahnya besar, dan dia berkata bahwa kamu membual, bisakah kamu berdiri dengan RPG? Kamu pikir kamu siapa? Namun, dia tiba-tiba memikirkan identitas Yang Xiaoyu, dan sepertinya memahaminya. Pada saat ini, Yang Xiaoyu berkata kepada Letnan Kolonel, saya ingin membawa orang-orang ini pergi, Anda dapat melewati formalitas. Letnan Kolonel berkata, kami sedang mencari kasus mata-mata, mereka adalah tersangka utama. Meskipun ia sangat sopan kepada Yang Xiaoyu, bisnis resminya adalah bisnis. Yang Xiaoyan dengan tenang bertanya, apa maksudmu, temanku adalah mata-mata? Apa aku? Ini keluarga Yang, tetapi kamu tidak cukup tahu tentang hal itu. Apakah kamu masih ingin menangkap mereka? Jangan berani, nada letnan itu tiba-tiba melemah. Dia menoleh dan berkata kepada prajurit di sampingnya, ayo lepaskan. Ren Xiaosu merasakan di hatinya, yah, dan dia memiliki lebih banyak identitas yang di tubuhnya. Diperkirakan identitas ini akan menjadi seperti file rahasia. Ketika periode dekripsi 50 tahun dari arsip Yang Li dan King berakhir, semua orang akan lebih terkejut. Tentu saja, Li mungkin tidak ada di sana saat itu. Pada saat ini, para pengungsi di sebelah mereka terkejut. Ini adalah karakter Yang. Kecemburuan Ren Xiaosu di hati mereka telah mencapai puncaknya. Katakan baik pengungsi, bagaimana Anda tiba-tiba menjadi inti dari Yang, dan gadis-gadis cantik di tengah malam untuk mengambil. Dalam perjalanan untuk melarikan diri, para pengungsi melihat Ren Xiaosu. Mereka iri makanan. Kemudian, ketika mereka tiba di kamp pengungsi, mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi tawanan dan mereka akan seimbang. Tetapi sekarang semua orang menemukan bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Yang Xiaoyu memandangi jumlah orang di Xiaosu dan kemudian berkata kepada Letnan Kolonel, permintaan trukmu. Letnan Kolonel buru-buru berkata kepada prajurit di sebelahnya, ayo naik mobil. Berkata, Letnan Kolonel itu bertanya, mau kemana? Yang Xiaoyu berkata, 88 hambatan. Letnan Kolonel berteriak, isi minyaknya. Tampaknya jalan menuju penghalang ke-88 dari sini tidak dekat, Anda harus mengisi minyak untuk berlari. Yang Xiaoyu tidak pergi ke kendaraan off-road, tetapi mengikuti mereka ke Xiaosu dan mereka pergi ke tubuh truk militer. Luo Xinyu berbicara tentang posisi mengemudi kendaraan off-road sendirian, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia tiba di mobil, Yang Xiaoxuan bertanya lagi, apakah cederanya serius? Yan Liu Yuan berkata di sebelahnya, ada 17 patah tulang di tubuh, dan ada 4 patah tulang yang hilang. Yang Xiaoyu melihat-lihat. Dia awalnya melihat Xiaosu bisa bergerak bebas. Dia pikir itu tidak terlalu berat untuk menjadi millet kecil. Akibatnya, ditemukan bahwa Ren Xiaosu menemukan bahwa dahi penuh dengan keringat halus. Meskipun Ren Xiaosu menggunakan nanorobot untuk memperbaiki semua tulang, dia sedikit sembuh, dan masih sakit ketika dia bertindak. Ini tidak bisa dihindari. Ren Xiaosu berkata kepada Yang Xiaoyu, saya tidak ada hubungannya, dan itu akan sembuh dalam waktu sekitar 20 hari. Tentu saja, apa yang Ren Xiaosu tidak katakan adalah bahwa bahkan setelah 100 hari tulang yang patah masih lebih rapuh daripada tempat lain. Sehingga butuh 1 atau 2 bulan untuk sepenuhnya mencegahnya. Pada saat ini, Yang Xiaoyu berkata, pergi ke utara tidak akan lebih berbahaya. Saya akan mengatasinya. Ada keheningan di kereta, seolah-olah semua orang tidak tahu harus berkata apa. Ren Xiaosu tiba-tiba berkata, apa hubungan antara gerombolanmu dan Yang? Kejadian ini telah lama membingungkan Ren Xiaosu, sebelum Yang Xiaoyu mengatakan bahwa Lu Yuan bukan gerombolan, tetapi seorang pemuda, tetapi gerombolan dan Lu Yuan bekerja bersama. Dan Yang Xiaoqi sendiri adalah Yang. Oleh karena itu, tidak ada masalah untuk mengatakan bahwa Masa dan Yang itu homolog. Masalahnya adalah bahwa Masa tampaknya tidak ikut campur dalam perang ini. Dia tidak pernah mendengar bahwa Masa muncul di medan perang di Tangzhou. Yang Xiaoyu menjelaskan, pendiri gerombolan itu adalah bibi saya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, agresi asing yang menjadi semakin kuat. Perbedaan antara massa dan filosofi yang semakin besar. Orang memiliki orang-orang yang mendukung massa. Tetapi sangat sedikit, sehingga massa sekarang tidak ikut campur dalam urusan internal yang dan tidak berpartisipasi dalam perang.
Ren Xiaosu mendengar ini dan mengerti bahwa gerombolan itu didirikan. Sangat mungkin bahwa Bibi yang menjadi orang yang luar biasa, dan kemudian dukungan yang untuk gerombolan itu. Tapi sekarang faksi perang utama yang telah berkembang, dan gerombolan serta yang telah mencapai persimpangan di jalan. Ren Xiaosu bertanya-tanya, apakah gagasan masa benar-benar menjaga perdamaian? Yang Xiaoyu menggelengkan kepalanya, kami tidak menjaga perdamaian, kami hanya mencegah hal-hal yang dapat menghancurkan dunia agar tidak muncul kembali. Kami telah menghancurkan 17 pangkalan uji coba nuklir pada tahun-tahun ini, tetapi pangkalan percobaan di Qingyi tidak pernah dilacak. Bab 304 Burung Membungkuk. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba menemukan dirinya salah. Dia berpikir sebelum perang, mengapa gerombolan itu tidak maju untuk menghentikan perang atau menghancurkan perang. Ternyata target utama gerombolan itu hanyalah pangkalan uji coba nuklir, dan itu tidak mengandung hal lain. Mungkin seperti yang Xiaolu katakan, begitu dunia berada dalam bencana, maka manusia seharusnya tidak mencoba menguasainya lagi. Namun, Ren Xiaosu penasaran, tapi saya pikir King Yu mengatakan itu juga sangat masuk akal. Ini adalah kesalahan manusia, bukan kesalahan nuklir. Yang Xiaoyu berkata, saya pikir begitu pada awalnya, tetapi 17 pangkalan uji coba nuklir yang dihancurkan semuanya melakukan penelitian militer. Secara bertahap tidak ada yang akan mempertanyakan gagasan ini. Tapi kali ini, King Shi melancarkan perang. Jika King Qi memiliki senjata seperti itu di tangannya, Li sudah lama menghilang, kata Ren Xiaosu. Aku tidak tahu, Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Faktanya, dalam hal ini, Ren Xiaosu tidak mendukung siapapun, karena, hal besar ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia, lagi pula, dia hanyalah seorang pengungsi yang ingin hidup. King Yu juga masuk akal. Masa juga memiliki basis faktual. Siapa yang bisa memutuskan siapa yang benar atau salah pada saat terakhir? Ren Xiaosu bertanya, 17 pangkalan uji coba nuklir. Di mana itu, King? Tidak, Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, kegiatan utama anggota gerombolan telah dipindahkan ke daerah Central Plains dalam beberapa tahun terakhir. 17 pangkalan uji coba nuklir juga hancur di sana. Jumlah anggota preman yang tersisa di barat daya sangat kecil. Dunia yang lebih luas. Ren Xiaosu terpana. Dia adalah yang kedua kalinya mendengar kata-kata Central Plains. Setelah bencana, manusia terjebak pada penghalang, dan informasi serta lalu lintas juga diblokir. Karena itu, dari kecil ke besar, Xiaosu berpikir bahwa dunia sebenarnya sangat besar, timur laut adalah Qingxi, utara adalah Yangxi, barat laut adalah penghalang 178, dan selatan adalah Lisi. Ini dulunya adalah peta dunia hati Ren Xiaosu, tetapi kemudian dia menemukan bahwa itu tidak terjadi. Zhang Jinglin menyebutkannya tetapi tidak berbicara secara mendalam. Dia hanya mengatakan bahwa jalan menuju dataran tengah di barat daya tidak begitu baik. Setelah gerakan kerak, jalan rusak, gunung dan ketinggian. Ini telah menjadi penghalang alami di barat daya. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, seperti apa Central Plains? Saya belum pernah ke sana, Yang Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Saya pernah mendengar bibi saya mengatakan bahwa ada lebih banyak kemakmuran dan lebih banyak kemuliaan. Bahkan ada jalan terus-menerus di antara penghalang. Penduduk juga dapat berjalan melewati penghalang tanpa khawatir. Perdagangan bebas, ada orang-orang yang mengemudi untuk bepergian jauh. Hambatan penghalang akan terbuka pada siang hari dan kemudian ditutup pada malam hari. Dia pernah berkata bahwa penghalang satu seperti keajaiban peradaban manusia, pada malam hari ada seperti bintang yang tidak akan pernah padam. Apakah kamu ingin pergi ke Central Plains? Tanya Ren Xiaosu. Yang Xiaoyu menatapnya dan berkata, jangan pergi. Ren Xiaosu terpana. Menurut makna yang sebelumnya, pusat aktivitas massa telah pindah ke daerah Central Plains. Sangat masuk akal untuk mengatakan bahwa Yang Xiaoyu akan berlalu, dan mengapa tidak pergi. Benar, Yang Xiaoyu berkata, Luo Wei harus meninggalkan 88 penghalang dengan cepat. Jika kita berada di jalan, Anda harus punya waktu untuk bertemu. Luo Wei ingin meninggalkan penghalang 88. Ren Xiaosu tertegun.
Dia mendengarkan Tang Zhou dan mengatakan bahwa Luo Wei dikirim ke penghalang ke-88 oleh King, mengatakan bahwa itu untuk kerja sama dua konsorsium. Luo Wei menjadi perwakilan King. Tapi sekarang Luo Wei akan pergi, itu berarti kerja sama antara kedua perusahaan akan berakhir. Ketika kedua konsorsium itu melemahkan Li sampai batas tertentu, aliansi kerja sama berikutnya juga akan kehilangan dasar kerja sama untuk kepentingan bersama. Pada saat ini, Luo Wei telah memerintahkan bawahannya untuk mengemas barang-barang di penghalang 88, ketuk sedikit, beri aku hati-hati ketika memindahkan barang-barang di mobil. Ini adalah souvenir yang saya habiskan banyak uang untuk membeli, dan menghancurkan Anda. Tidak mampu. Bawahannya tertawa senang, bos, ayo kembali ke sini. Apakah ada kemenangan atas pemimpin dinasti Qing? Kamu bukan omong kosong, kata Luo sambil tersenyum, di mana ada perayaan yang tidak akan menang. Anak laki-laki tua Li pasti akan mati. Dalam perang ini, selain bernegosiasi dengan Yang, sisa permainan pada dasarnya tidak dilakukan, dan jaringnya adalah makan dan minum di Yang. Sekarang dia akan kembali, dia mungkin bisa mengejar ketinggalan dengan pertempuran terakhir dari pertempuran Li. Ketika dia memikirkan hal ini, Luo Hao bersemangat. Dia tidak tahu mengapa. Dia suka bertengkar sangat banyak. Meskipun hari-hari selama perang sangat pahit, dia tidak bisa tidur nyenyak. Tidak bagus, tapi dia menyukainya. Namun, pada saat ini, deru kendaraan tiba-tiba datang dari jalan penghalang. Para prajurit di sekitar Luo Wei harus mengambil senjata. Hasilnya adalah Luo Xiao melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, siapa yang akan memindahkan kita di penghalang 88? Ini keberangkatan Yang. Saya melihat 3 truk pengangkut. Ketika tim datang ke Luo Hao, mereka menyuruh tentara brigade melompat keluar dari mobil. Luo berkata, ini tidak seperti mengirim. Selama pidatonya, seorang petugas mendatangi Luo Wei dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa pergi sekarang. Kenapa? Luo berkata sejenak, kamu yang gila. Bukan karena kita gila, cemooh petugas itu, ini kegilaanmu, atau tepatnya, ini gila. Apa yang terjadi? Luo Yan mengerutkan kening. Saya awalnya menyerang Guang Yingshan di sepanjang garis yang disepakati oleh kedua pihak tadi malam, tetapi ketika saya tiba di medan perang, pasukan Qing tiba-tiba mundur. Meninggalkan kami sendirian untuk menghadapi artileri Li, mari kita menderita banyak korban. Petugas mencibir. Semua perjanjian bisa keluar dari jalan mereka, Anda tidak harus pergi, datang, taruh di bawah tahanan rumah, awasi mereka 24 jam sehari. Luo Yi butuh waktu lama, apakah pesannya akurat? Petugas itu berkata, sepertinya kakakmu tidak terlalu peduli dengan hidupmu. Berkata, sekelompok tentara mengambil senjata dan memaksa Luo Qi dan yang lainnya kembali ke rumah, Luo Hao mengangkat tangannya. Jangan mendorong, kami masuk, kami punya sesuatu untuk dikatakan. Tubuhnya yang gemuk menyusut ke dalam rumah dan menabrak pintu ketika dia memasuki pintu. Seorang tentara berbisik di sekitar Luo Wei, bos, kepala dinasti Qing menyerah pada kita. Biarkan anjing ibumu bau, kata Luo tanpa napas panjang, King Yu tidak akan melakukan hal seperti ini. Prajurit itu ragu-ragu. Luo Wei menghela nafas, aku khawatir ini bukan lagi perayaan militer. Luo Wei adalah orang yang paling tahu tentang King, dia tahu bahwa King tidak akan menggantungnya. Maka hanya ada satu jawaban, orang yang membuat keputusan penarikan bukanlah King. Sebelum dinasti Qing tidak bergerak King karena tidak mau mengubah pertempuran, dan menunda pejuang. Sekarang keluarga Li telah dikalahkan, sifat King tidak ada gunanya, dan burung-burung bersembunyi. Bab 305, Jalan Pegunungan sepanjang 21 km. Hanya ada 2 brigade di pasukan yang awalnya dikuasai King dan Luo, dan pasukan Luo masih tidak tahu di mana harus bersembunyi, sehingga koleksi King tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, dalam begitu banyak pasukan di garis depan, sistem nyata King Zhen tidak sebanyak yang dibayangkan, beberapa orang di pasukan mendukung King Xuan, beberapa mendukung King Yun. Dan lebih netral, hanya bertanggung jawab untuk mendengarkan dan mendengkur. Ini juga alasan mengapa King Yi ingin menghentikan perjamuan, jika orang-orang yang berselisih tidak diusir, maka perintahnya mungkin dilanggar oleh orang-orang. Tetapi bahkan jika dinasti Qing menyelesaikan pembersihan, urutan presidium Qing masih tetap tidak bisa ia tolak.
Itu adalah inti sebenarnya dari King. Jika Anda memberi waktu untuk merayakannya, mungkin dia dapat mengubah seluruh pasukan garis depan menjadi miliknya, tetapi Presidium King tidak akan memberikannya kali ini. Saya harus mengatakan bahwa waktu yang telah digenggam oleh Presidium King tepat pada saat ini, garis depan tidak akan berubah lagi, dan King Yi juga memainkan peran terakhirnya. Sekretaris yang datang untuk mengawal dinasti King adalah Sekretaris Zhou. Sekretaris Zhou berdiri di gerbang kamp. Dinasti King melihat kembali ke gunung bersalju di belakangnya. Beberapa tentara ingin meluncurkan perubahan untuk menyelamatkan perayaan, tetapi mereka dihentikan oleh perayaan. Jangan bersikap impulsif, Anda masih memiliki anggota keluarga di penghalang. Ini juga alasan mengapa Presidium masih memiliki kendali atas militer. Jika seluruh kamp militer dihasut pada saat ini, anggota keluarga mereka mungkin akan dibunuh secara tragis malam itu. Karena itu, dari perayaan kematian King Yu hingga saat ini, Presidium selalu tanpa rasa takut. Dalam pandangan mereka, King Yi tidak memiliki pesona kepribadian itu, sehingga para prajurit ini dapat dibuang jauh dari rumah, bahkan jika ada King Yi sendiri tidak akan begitu kering. Tampaknya Presidium sudah menyematkan kematian pada King. Tuan, kata seorang perwira, kami akan kembali bersamamu. King Yule berkata, apa yang kamu katakan bodoh, bertarung dengan baik dengan kepala King Yi, atau kalimat itu, jangan mempermalukan aku. Pada saat ini, pasukan garis depan semuanya telah diambil alih oleh seorang jenderal bernama King Yi. King Yi ini juga merupakan anggota inti dari King Shi, tetapi itu hanya dalam periode pelatihan. King Shi tidak benar-benar membiarkan dia pergi ke medan perang. Bagaimana dengan kepala Naluo, dia masih di yang, kata petugas itu, tadi malam. Dinasti King melambaikan tangannya, saya siap, yakinlah. Setelah itu, King Yu mengikuti Sekretaris Zhou ke mobil. Sekretaris Zhou memerintahkan King untuk membawa borgolnya. King Xiao tersenyum dan berkata, apakah ada ketakutan seperti itu terhadap saya? Saya bukan orang yang luar biasa, saya tidak akan menjadi seperti Anda. Sekretaris Zhou mencibir tanpa sepatah kata pun, kali ini dia bertanggung jawab untuk mengawal dinasti King dan membawa pasukan. Jika bukan karena perintah Presidium untuk membiarkan dia datang, untuk mengatakan yang sebenarnya, Sekretaris Zhou tidak mau datang untuk menghadapi dinasti King. Terakhir kali dia merayakan pembunuhan perintah tanpa peringatan, tampaknya meninggalkan banyak bayangan. Sekretaris Zhou duduk dengan tenang di dalam mobil dan berkata, King, aku harus memuji kamu dengan cerdas, atau kamu bodoh. King Xiao tersenyum dan berkata, bagaimana menurutmu? Pengemudi yang bertanggung jawab untuk mengemudi tidak berani menaruhnya, dan matanya menatap bagian depan kendaraan. Sekretaris Zhou berkata, kamu pintar, kamu benar-benar pintar, dan kamu tidak bisa bermain buruk. Ketika kamu sampai di garis depan, kamu akan menggabungkan Yang dengan Li untuk bertarung. Bahkan aku mengagumi kamu, itu adalah bakat pribadi. King Yan berkata sambil tersenyum, penghargaan telah memenangkan hadiah. Bodoh mengatakan bahwa kamu bodoh. Jika kamu tidak bermain Li, maka Presidium tidak akan menggerakkan kamu begitu cepat, jadi kamu hanya tahu militer dan tidak mengerti politik. King Xiao tersenyum dan berkata, Sekretaris Zhou mengatakan bahwa aku harus membesarkan Li, dan kemudian berdiri di garis depan. Sekretaris Zhou melirik pengemudi, saya tidak mengatakan itu. Lihat dirimu, berani mengatakan bahwa kamu tidak bisa mengenalinya, kata King. Aku tidak bermain Li, Li akan datang untuk bertarung denganku, dan ketika aku menggiling kehidupan para prajurit agar sesuai dengan akting, aku merayakannya. Saya tidak bisa melakukannya. Di medan perang, akting juga harus dilakukan dengan kehidupan. Apa yang King Hao ingin lakukan adalah menggunakan korban terkecil, memukul kecoa yang paling indah, dan membiarkan tentara yang selamat pulang. Sekretaris Zhou bertanya-tanya, Anda tidak memikirkan diri sendiri. Memikirkannya. King Xiao tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak kembali ke tahanan rumah? Apakah kamu pikir kamu bisa berada di bawah tahanan rumah setelah membunuh King Yun? Kali ini, sesederhana tidak ada tahanan rumah, kata Zhou sambil mencibir. Ternyata menjadi seperti ini, King Yan menghela nafas. Kendaraan yang dikawal ke dinasti King sampai ke timur laut, dan sejumlah besar tentara dikawal sebelum dan sesudah kendaraan off-road. Dapat dilihat bahwa Presidium King menaruh perhatian besar pada dinasti King.
Mereka khawatir tentang kecelakaan dalam proses mengawal plak. Ketika tim memasuki penghalang 111 2 hari kemudian, King Lan berjabat tangan dari jendela dengan borgolnya, rasanya sudah biasa, pulanglah. Sekretaris Zhou sedikit lelah di matanya. Dia adalah anggota staf sipil yang duduk di mobil selama 2 hari. Dia nyaris tidak bisa melihat matanya dan tidak bisa menahan diri. Tetapi di sisi lain, tampaknya masih ada wajah yang bersemangat, bahkan seorang napi yang akan kembali untuk diadili. Sekretaris Zhou menguap dan berkata, Anda masih punya hati untuk menghargai ini. Tunggu, bagaimana kebun opera disegel? King Yu tiba-tiba bertanya. Ketika kendaraan melewati beberapa kebun opera, King Yu terkejut menemukan bahwa kebun disegel, tanpa kecuali. Sekretaris Zhou memandang keluar jendela dan berkata, ini adalah beberapa taman yang biasanya Anda sukai. Mereka tidak tahu gadis di taman yang Anda sukai, jadi mereka menangkap semua gadis. Ketika saya pergi ke kebun di masa lalu, tidak pernah ada tempat yang tetap, dan saya tidak pernah menunjukkan gadis yang saya sukai. Saya khawatir bahwa saya terlibat satu sama lain. Hanya saja itu King, tetapi saya tidak mengharapkan King melakukannya. King Yu melihat ke jendela dan membisu, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekretaris Zhou bertanya, mengapa kamu tidak bicara? King Yu tiba-tiba berkata, bunga keluargaku harus mati, dan hidangan yang ditanam di halaman belakang tidak tahu apakah ada yang peduli. Sekretaris Zhou tersenyum, apakah Anda masih tega mengatakan ini? Jangan katakan apa yang dikatakan ini. King berkata dengan tenang, jika ini adalah kehidupan yang damai dan sejahtera, aku harus menjadi petani bunga. Militer dan politik itu menarik. Sayangnya ini bukan acara yang damai, kata Sekretaris Zhou dengan tenang. Saat itu, mobil berhenti. Markas besar King berada di lereng gunung, dan mobil berhenti di persimpangan jalan raya Panshan. Sekretaris Zhou turun dari bus dan berkata, Presidium memiliki perintah untuk subscribe channel Dongeng Donghua ini dan membiarkan Anda berjalan ke atas gunung. King Yan menatapnya, jalan gunung ini panjangnya 21 km. Ya, kata Zhou, membantu sekretaris mengatakan, Presidium ingin kau berpikir jernih di jalan gunung ini. Siapa yang memberimu semua yang kau miliki hari ini? Lepas sepatu dan pergi. Ada tentara darurat militer di kedua sisi jalan gunung. Mereka tidak tahan menyaksikan perayaan ketika mereka mendengar ini. Saya khawatir banyak orang tidak berpikir bahwa King Shi Jinghu ini sekarang sudah mati. Bab 306. King Shi Yizu. Gunung di penghalang 111 disebut Gunung Ginggo, dan musim gugur berwarna keemasan di pegunungan. Namun, di musim dingin, daun Ginggo jatuh ke lembah, hanya menyisakan cabang-cabang yang layu. Ujung yang ramai, hancur menjadi lumpur. King Yan berdiri di tempat yang sama dan melihat pemandangan layu di lembah, dan tiba-tiba tersenyum, sayang sekali. Ini mungkin 3 kata yang paling disukai King Yi. Sekretaris Zhou mengerutkan kening dan berkata, datanglah ke orang-orang, lepaskan sepatu untuk King, dan bawa dia ke Gunung Yinsing. Namun, para prajurit yang bertanggung jawab atas darurat militer di jalan Yinxingshan masih belum bergerak. Sekretaris Zhou marah, Anda tidak berani mendengarkan perintah. Namun, kedua prajurit itu masih tidak bergerak, dan sepertinya tidak sanggup melakukan hal semacam ini. King Xiao tersenyum dan berkata kepada prajurit muda itu, aku ingat kamu memanggil Zhang Yuge. Dulu aku seorang prajurit di bawah komandarku. Ketika kamu membunuh sebuah perusahaan pemadam kebakaran, kamu memberikan kontribusi. Prajurit bernama Zhang Yuge sangat bersemangat. Dia berdiri dan berteriak, Brigade Tempur Kelima Zhang Yuge, saya tidak berharap Anda mengingat saya. King Xuan menoleh untuk melihat prajurit lain dan tersenyum, kamu dipanggil Wang Hang, dan itu juga prajuritku. Ibumu lebih baik. Mata Wang Hang tiba-tiba memerah, terima kasih, Tuan, saya tidak berharap Anda mengingat hal kecil ini. King Yu menghela nafas kepada Sekretaris Zhou, ini adalah prajurit yang kuat. Seharusnya perang asing. Akibatnya, karena hubunganku, aku digunakan di sini sebagai pengawas. Sayang sekali. Jangan malu, biarkan aku datang. Sekretaris Zhou dengan tenang berkata di belakang King Xing, kamu tahu, semua bayangan dalam sejarah King tidak seperti kamu, mereka membungkuk.
King Xiao tersenyum dan berkata, tapi aku King. Seolah-olah dua karakter dinasti King harus memiliki semacam kekuatan magis, sombong dari tulang, sulit untuk menekuk lutut Anda. Berkata, King Yu melepas sepatu dan kaos kakinya, langkah demi langkah menuju daun suram daun ginkgo. Angin dingin musim dingin melesat melewati jalan gunung, dan tanah terasa dingin seperti pisau. Namun, yang lain tidak bisa melihat rasa sakit dan frustrasi di wajah King Lan. Saya melihat King Yi berjalan sebentar dan tiba-tiba menunjuk ke sebuah gunung. Ketika saya muda, saya bermain lumpur dengan Luo Wei. Pada saat itu, alirannya sangat dingin. Itu sangat lezat untuk mengambil kesemek yang dicuri dari es, dan itu sangat baik untuk membawa mereka keluar setelah beberapa saat. Pada saat itu, King Yun masih di belakang kami, tetapi dia sepertinya membenciku sejak kecil. Sekretaris Zhou diam-diam, tidak ada yang berpikir bahwa King Yu mati sampai akhir, dan masih ada perasaan santai. Tapi ada peluit gelap di sana, jangan biarkan itu pergi, King Xiao tersenyum. Langit tiba-tiba berkibar dengan darah, dan kaki putih King Yu menginjak salju tipis, meninggalkan deretan jejak kaki di jalan gunung. Pada awalnya, salju itu berwarna putih, tapak kakinya hitam, dan bagian bawah tanah menunjukkan tanah di bawahnya. Sekretaris Zhou berteriak di salju di belakangnya, Anda memikirkannya. Lambat laun salju turun, dan perayaannya tidak bagus. Berjalan, jejak kaki merah ditinggalkan di salju di jalan gunung. Langkah ini selangkah demi selangkah naik, seolah-olah itu tidak pernah terlihat pada akhirnya, tetapi tubuh itu masih lurus. Tentara di pos jalan bergoyang melalui pegunungan saat mereka melewati King. Berjalan dan berjalan, kaki King mati rasa, dan dia tidak ingat seberapa jauh dia telah pergi. Setiap langkah seperti berpikir. Sekretaris Zhou tiba-tiba bertanya di samping, mengapa Anda ingin menarik tentara tadi malam? Oh, kamu mengatakan ini, King Xiao tersenyum. Pada saat itu, King Yi jelas tidak mengambil alih kekuatan militer. Kamu juga tahu bahwa Luo Wei masih di Yang, kata Zhou, mengerutkan kening. Sekarang yang pasti telah menangkap Luo Wei. Sekarang banyak orang membuatmu ingat. Setelah 111 rintangan, saya takut itu akan menjadi perintah King Yi. King Xiao tersenyum dan berkata, karena aku tahu kamu akan datang untuk menangkapku. Apa maksudmu? Ketika orang tua itu pergi, aku harus memanggil Luo Qi ke samping dan berkata bahwa dia akan membiarkannya melindungiku, tetapi kamu juga mengenalnya. King Yule berkata, kamu bisa makan dan tidur, kamu tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa. Saya membutuhkannya untuk melindungi, saya masih melindunginya. Jadi kamu membiarkan yang menangkapnya. Sekretaris Zhou mengerutkan kening. Dia tidak tahu logika apa yang ada. Dia harus mengatakan bahwa selalu ada lebih banyak hal yang harus dilakukan daripada yang lain. Jangan biarkan orang menangkapnya. Dia mungkin bergegas ke Gunung Ginkgo dan berkelahi dengan orang tua itu sekarang, desah King. Yang tidak akan membunuhnya. Pria gendut yang hidup lebih berharga daripada pria gendut yang mati. Sebelum dia bisa menemukan barang-barang berharga yang cukup darinya, yang tidak akan membunuhnya, dan dia akan selalu lebih kuat daripada dia. Tapi itu akan dibunuh di masa depan, kata Zhou pelan. Aku sudah mempersiapkan dia untuk mundur, kata King. Oleh karena itu, King Yu merobek perjanjian dengan yang bukan untuk hal lain, hanya untuk meninggalkan Luo Wei di penghalang ke-88, jangan biarkan dia kembali untuk mati. Karena, bahkan jika Anda merayakannya, hari ini Anda tidak yakin dapat bertahan. King Yan nyaris tidak berdiri di tepi jalan gunung di jalan yang berliku. Dia memandang salju di luar, Luo, si bodoh, jika aku mati hari ini, dia akan menangis sangat sedih. Kedua dewa kita katakanlah, keluarga ingin menjadi baik, dan ada orang yang memiliki keluarga. Sekretaris Zhou bertanya, mengapa Anda masih harus melanggar makna keluarga King? King Yan memandang pegunungan yang jauh dan sepertinya mencari tahu apa yang dia inginkan. Dia berkata, sekarang pikirkanlah, kita hanya memiliki dua orang, Luo dan aku, dan yang lainnya tidak masuk hitungan. Pada saat ini, King Yi melihat ke belakang dan tiba-tiba tersenyum, tidak ada perhatian, itu akan segera datang. Ayo pergi. King Yu berjalan di depan, dan Sekretaris Zhou bertanya lagi dengan keras, tenggat waktu akan datang, Anda pikirkan. Salju turun dan angin gunung bersiul.
King Yu berbisik di salju, berpikir lebih baik. Ini sudah menjadi tanah villa di sisi Gunung King di Gunung Ginggo. Masih terang benderang. King Yi berdiri di luar pintu merah dan tersenyum, pikirkan baik-baik, sepertinya saya belum pernah ke sini beberapa kali. Sekretaris Zhou membawanya ke aula, dan kaki King meninggalkan bekas berdarah di lantai marmer yang bersih dan mewah. Para pelayan di aula dingin, dan tidak ada yang berani menghapus darah. King Lan berjalan ke dalam, pintu ruang konferensi sudah terbuka, dan anggota presidium King duduk di dalam. King Yi berjalan melalui koridor panjang, berjalan melalui serambi panjang, berjalan sendirian, dan semua orang di belakangnya mengikuti. Tiba-tiba beberapa orang berpikir bahwa punggung King Yu lurus sampai saat ini, tidak pernah membungkuk. Ketika King Yu berjalan ke ruang konferensi, dia berjalan lurus ke ujung meja konferensi dan duduk. Tidak ada seorang pun di sebelah King, dan semua anggota presidium duduk di sisi yang lain, seolah-olah dia berperang melawan seluruh dinasti King. Pria tua di atas dengan tenang berkata, "Kamu tahu apa yang salah?" King Yu juga dengan tenang berkata, "Apa yang salah?" Mata lelaki tua itu canggung. Dia tidak berharap jalan gunung 21 km akan datang, tetapi dia masih tidak bisa membuat busur King. Pembunuhan orang, pasukan pribadi, dan ketidaktaatan, kata lelaki tua itu, jumlah ini bertambah hingga mati. King Yu bertanya, apakah perlu mati? Kamu tidak mati, hatiku keras. Kalimat ini adalah suara semua orang di presidium King, dan sekarang bayangan mengabaikan aturan membuat mereka takut. Mereka tidak pernah begitu takut pada bayangan, jadi bayangan ini harus mati. Pada saat ini, pasukan King Yi telah dipecah. Dan beberapa telah dikompilasi ke pangkalan dari setiap urutan tempur untuk memulai domestikasi, beberapa yang keras kepala berjongkok di penghalang sebagai anjing. Dan pengaruh kehadiran King di militer tampaknya telah melemah sampai menjadi seringan rambut. Luo Wei berada di bawah tahanan rumah pada usia 88 tahun. Tampaknya King Yu kehilangan bantuan terakhirnya. Karena itu, ketika gambarnya buruk, presidium King menang, dan sulit untuk mengesampingkan kematian. King Qi bangkit dan berjalan tanpa alas kaki ke lantai ruang konferensi. Beberapa orang berteriak keras, King, saat ini, aku berani menjadi gila. King Qi tiba-tiba menoleh ke sekretaris Zhou dan bertanya dengan lantang, Zhou, saya sudah memikirkannya, Anda pikir begitu? Di jalan gunung 21 km, sekretaris Zhou bertanya 2 kali dengan keras, tetapi sekarang King meminta untuk kembali. Gunung-gunung dan sungai-sungai indah di luar jendela dari lantai ke langit dan bumi tinggi. Dia tidak ingin berada dalam bayang-bayang. Dia ingin menjadi penguasa King. Menghancurkan angin dan menghancurkan gunung dan sungai, tidak ada perubahan, tidak ada lagi. King Yu bertanya lagi, kamu memikirkannya? Sekretaris Zhou tersenyum, saya bersedia melayani Anda. Saya tidak tahu kapan sekretaris Zhou, yang berdiri di belakang lelaki tua itu, mencubit aliran dari ketiadaan. Aliran transparan itu tampaknya keluar dari ketiadaan, dan menebarkan leher seorang anggota biro. Beberapa orang berseru kepada petugas keamanan di luar ruang rapat, tetapi sekretaris Zhou sudah bersiap, dan aliran yang jernih sekali lagi dipisahkan. Dan pintu kayu tebal yang tebal di ruang konferensi disemprotkan keluar, hanya untuk mendengar teriakan keluar. Setelah beberapa saat, tidak ada suara. Suara tembakan intensif juga terdengar di lereng gunung, dan harus ada pertempuran sengit. Prajurit bernama Zhang Yuge di kaki gunung tiba-tiba berteriak, semuanya, ini hari ini. Dalam pidatonya, tiba-tiba ada tentara dari brigade di hutan belantara. Meskipun dia bergegas bersama, darah yang mengalir selama pertempuran benar-benar mengalir di jalan gunung, mencairkan salju tipis. Di penghalang 111 penutup lubang gat sewaan tiba-tiba dibuka, dan kekuatan hitam bergegas ke semua situs militer di penghalang. Ketika mereka bertemu dengan pasukan reguler penghalang, pasukan hitam ini sangat berani, tidak takut mati. Seorang prajurit hitam perlahan-lahan jatuh ke tanah setelah ditembak. Beberapa kawan ingin mengangkatnya. Dia memegang rekan satu timnya dan tersenyum, saya akan menunggu sampai hari ini, biarkan saya pergi, beritahu Sersan bahwa kita telah menunggu terlalu lama.
Sekretaris Zhou tersenyum pada King Yu, Anda tidak ingin Luo Wei kembali, jangan khawatir tentang saya, tetapi kami adalah teman yang bermain dengan lumpur ketika kita muda, itu membuat saya sedih. Di lereng gunung, King berkata bahwa dia telah bermain ke semak lumpur dan es di sepanjang sungai bersama Luo Wei, tetapi yang tidak dia katakan adalah bahwa anak-anak juga memiliki Zhou Qi ini. Banyak orang berpikir bahwa sekretaris minggu ini menganggap King sebagai tusukan di mata, itulah sebabnya mengapa Presidium King suka menggunakan sekretaris Zhou untuk menargetkan King. Namun, King dan Zhou tidak pernah konsisten. Pada tahun-tahun awal, mereka punya ide untuk mengubah tanah mereka. King Qi ditanyai oleh Zhou Qi, dan dia juga tersenyum, ini benar-benar tidak mengkhawatirkanmu. Lagi pula, sebagai seorang anak, ada peramal yang mengatakan bahwa Anda memiliki tulang belakang setelah otak Anda. Zhou Qi tidak hancur, biarkan anjing ibunya bau. Sekretaris Zhou, yang awalnya tampak seperti fans, sama sekali tidak bersumpah. Orang tua di ruang konferensi berkata dengan dingin, kamu tidak takut tentara King Yi kembali untuk membunuhmu. King Yu berkata, Kiao, King Yi juga orangku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Zhou. Ini sudah terbalik. Anda tidak bisa tinggal di belakang. King Yu berkata, bunuh, aku ingin membiarkan mereka pergi ke salju sejauh 21 km sekarang aku tidak berpikir aku perlu marah dengan mereka. Pemenang harus memiliki semangat pemenang. Begitu suara itu jatuh, tali air di leher para anggota biro tiba-tiba mengencang seperti belenggu maut. Zhou Qi melihat ke jendela yang linglung di jendela dan bertanya, bagaimana menurutmu? King Yu kembali kepada Tuhan, oh, saya berpikir, mungkin tidak ada waktu untuk menanam bunga di masa depan. Zhou Qi mendengarkan suara tembakan di sisi gunung. Dia membantu kacamatanya dan berkata, Urin. Para anggota presidium belum meninggal dengan segera. Mereka ingin merobek tali di leher mereka, tetapi menemukan bahwa cara-cara yang luar biasa bukanlah yang dapat mereka lawan. Alirannya seperti tali baja asli. Yang kalah adalah seorang pengemis, pemenangnya menjadi raja. King Shi, mudah diubah. Bab 307, tiba di 88 penghalang. Perang internal pecah dalam lebih dari 10 hambatan yang dikendalikan oleh King, tanpa peringatan dan tanpa tindakan pencegahan. Pada saat ini, pasukan tempur dan prajurit King berpikir bahwa perang itu adalah perang eksternal, tetapi tidak menyangka bahwa setelah malam berlalu, kepala kota mengubah bendera raja dan presidium dilalap. Dinasti Qing, yang awalnya tersebar dalam berbagai urutan pertempuran, entah telah berhasil mengalahkan kepala militer, atau langsung menerapkan rencana belati. Meninggalkan tentara dalam keadaan kacau. Banyak orang telah berkorban malam ini, mereka rela mati untuk merayakan kemuliaan perayaan. Di sisi lain, dinasti Qing mengirim sejumlah besar penghalang untuk menerima pekerjaan, serta penerimaan urutan pertempuran. Kebijakan baru dikeluarkan dari penghalang 111, dan butuh setengah bulan bagi Qing untuk menyelesaikan penghapusan dan pengusiran Yu. Sejumlah besar presidium Qing dipaksa lari ke hutan belantara, tetapi menunggu mereka adalah musim dingin dan kelaparan. Di manor gunung di Gunung Yinsing, Zhou Qi bertanya, beri aku uang saya, berikan uang untuk uang itu. King Xiao menatapnya dengan senyum lucu, dan kemudian menulis cek, pergi ke Bank of Qing, bawa seumur hidup. Zhou Qimei mengambil cek, Anda tahu, Anda hanya tidak percaya padaku. Sekarang tidak apa-apa. Luo Wei terkunci di penghalang 88 dan digunakan sebagai chip tawar-menawar. Apa pendapat saya tentang Anda? Aku percaya padamu. King Yu tidak memiliki udara yang baik, aku hanya ingin mengakhiri uang, bisakah aku percaya kamu seperti ini? Zhou tidak senang, saya suka uang, tetapi saya bisa mendapatkan uang seperti presidium, jadi saya akan mengumpulkan uang Anda, bukan untuk mengumpulkan uang presidium, bukan karena hubungannya. Aku percaya pada kejahatanmu, King King dengan tenang duduk di posisi itu, ia memiliki kekhawatiran, ketakutan adalah bahwa Zhou Qi anti pergi. Orang luar hanya ingin ini menjadi pertanda King, tetapi mereka dapat mengerti bahwa dia juga berkeringat. Faktanya, dia dan presidium tidak dikenalnya malam itu memang keputusan yang sangat berisiko untuk memasang taruhan pada Zhou Qi. Karena anak-anak Zhou Qi terlalu menyukai uang sejak dia masih kecil. King Yu mengerti bahwa Zhou berdiri di sisinya. Sebagian alasannya adalah uangnya baik dan aman.
Ambil uang presidium, tetapi mungkin diselesaikan setelah musim gugur. Tentu saja, masih ada beberapa hubungan yang rumit. Orang-orang yang sudah saling kenal sejak kecil selalu memiliki persahabatan. Zhou Qi berkata, bagaimana dengan Luo Wei sekarang? Jika Anda membayar saya lagi, akankah saya menyelamatkannya? Qing Yan menatapnya dan berkata, tidak, saya punya pengaturan sendiri. Pada titik ini, sebuah truk pengangkut terbang cepat ke penghalang 88, dan Yang Xiaoyu tiba-tiba berkata, ya. Ren Xiaosu melihat melalui jendela dan melihat ke depan, tetapi melihat penghalang merajalela tergeletak di hutan belantara. Penghalang ini sangat besar, setidaknya jauh lebih besar dari 108, 109, dan 113. Posisi penghalang 88 sangat istimewa. Zhongxi Utara, penghalang 178, Qingxi Timur, Lisi Selatan, ketika pedagang bebas dapat melakukan perjalanan ke hambatan di tahun-tahun awal. Di sini adalah pusat distribusi kargo yang sangat penting, dan yang juga mulai. Ren Xiaosu telah melihat pasar 88 penghalang di dalam mobil. Pada saat ini, sekelompok migran baru saja meninggalkan pekerjaan, dan beberapa orang memiliki rokok di mulut mereka dan terlihat puas. Seperti yang dikatakan Yan Liu Yuan, yang tidak berbeda dengan konsorsium lainnya, satu-satunya perbedaan adalah Yang Xiaoyu. Ketika kendaraan melintas, orang-orang terlantar bergegas menghindarinya, karena takut dicekik oleh orang-orang besar di mobil. Ketika Yan Liu Yuan melihat kota pasar, dia sangat bersemangat, saudaraku, apakah Anda ingin tinggal di kota pasar? Ren Xiaosu tersenyum, lihatlah penghalang canggih. Yan Liu Yuan berkata, ya. Luo Xinyu di depan memberikan sertifikat kepada kiper pada kendaraan off-road tersebut. Tentara segera membuka gerbang dan menghormatinya sepanjang jalan. Beberapa kekhasan dari 88 penghalang adalah bahwa setelah memasuki gerbang, masih ada lingkaran di dalamnya. Yang sebenarnya membangun Yucheng di penghalang ke-88. Ini adalah bangunan yang didedikasikan untuk membangun benteng. Penekanannya pada 88 benteng. Pada saat ini, Yang Xiaoxuan berkata, Luo Wei seharusnya pergi saat ini, tetapi pihak Qing tiba-tiba merobek perjanjian, sehingga orang-orang yang menempatkannya di bawah tahanan rumah. Dikatakan bahwa Qing telah banyak berubah. Setelah kembali ke penghalang 111, skuadron diluncurkan, dan pemilik keluarga Qing sudah dirayakan. Oleh karena itu, yang bahkan lebih tidak bisa membiarkan Luo Yi pergi, ini adalah saudara dari keluarga Qing, ukuran chip, sehingga staf-staf yang akan bangun ketika mereka tertidur. Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba menemukan dari kata-kata Yang Xiaoyu bahwa ketika dia mengatakan itu, selalu ada rasa perpisahan di luar yang, misalnya, Yang Xiaoyu menyebut Yang. Dan dia berkata, orang Yang. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, bagaimana pertempuran di depan? Tentara Qing telah dibuka kembali ke garis depan, kata Yang Xiaoyu. Perang seharusnya tidak begitu mulus, tetapi dikatakan bahwa garis depan Li memiliki kasus spionase besar. Seorang mata-mata yang sangat kuat membocorkan peta depan posisi depan. Bahkan pergerakan Kam Senji diungkapkan oleh mata-mata itu. Ketika saya mendengar ini, Ren Xiaosu tidak mengatakan apa-apa, dan Wang Yuqi juga menatap jari kakinya, karena takut tertawa. Yang Xiaoyu bertanya, apa yang terjadi padamu? Tidak ada, kata Ren Xiaosu. Anda terus mengatakan. Ya, Yang Xiaoyu berkata, kerugian yang di garis depan masih cukup besar. 3 brigade lapis baja dibiarkan dengan 2. Jika yang memiliki kebijakan mata-mata seperti itu, hasilnya jelas bukan itu masalahnya. Ya, kata Ren Xiaosu sambil menghela nafas, mata-mata ini terlalu kuat. Yang Xiaoyu memalingkan matanya dan berkata, memang benar kamu membual 2 kalimat. Aku tahu orang itu adalah kamu, dan tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Rumah yang diatur untukmu ada di sebelah Luo Wei, yaitu Yang. Kondisi untuk menampung tamu asing masih sangat bagus. Jika ada kebutuhan, Anda dapat memberitahu saya. Ren Xiaosu berpikir sejenak, apakah ada universitas di penghalang 88? Ya, Yang Xiaoyu mengangguk, kenapa kamu mau kuliah? Ren Xiaosu telah memikirkan satu hal, yaitu, biarkan Wang Yuqi belajar lebih lanjut, dan kemudian menyempurnakan baju besi luar.
Armor luar yang ia gunakan sekarang, terlepas dari penampilan atau struktur, masih ada, Ben, jadi perbaikan lebih lanjut diperlukan. Awalnya, Wang Yuqi dan yang lainnya mengatakan bahwa mereka dapat mencoba, tetapi beberapa hal mudah dibayangkan, tetapi mereka merasa sulit untuk melakukannya. Sehingga mereka masih membutuhkan Wang Yuqi untuk melanjutkan studi mereka. Ren Xiaosu berharap bahwa mereka akan tetap setidaknya selama beberapa tahun di 88 hambatan, dan kemudian mempertimbangkan rencana masa depan, jadi daripada mengambil keuntungan dari waktu. Lebih baik untuk memulai perencanaan ke depan. Jika perisai yang terbuat dari nano armor memiliki mekanisme suspensi yang lebih baik, itu mungkin hasil lain. Bab 308. Pertemuan kembali. Ketika saya mendengar bahwa Ren Xiaosu ingin mengatur Wang Yuqi untuk pergi ke perguruan tinggi, Yang Xiaoyu memikirkannya. Bahkan jika saya tidak dapat langsung mendaftar dalam kuota, saya dapat mengatur agar Anda mengikuti ujian setelah 3 bulan. Juga, kata Ren Xiaosu. Wang Yuqi bertanya, pemimpin regu, apakah Anda tidak akan kuliah? Ren Xiaoxun berkata sejenak, kamu duluan. Meskipun dia sangat pandai belajar, dia tahu apa dia, dan dia memiliki 3 bulan untuk belajar dari serangan itu. Tidak mungkin untuk belajar gelar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kecuali jika ia memasuki rintangan dan melakukan tugas setiap hari, dan kemudian mengambil banyak peta pembelajaran tingkat dasar. Ia akan mempelajari semua keterampilan matematika dan fisika yang Xiaoying. Memikirkan keterampilan berantakan yang Xiaoying, Ren Xiaosu merasa bahwa proyek itu pasti sangat besar. Tiba-tiba, Xiaosu melihat toko emas di tepi jalan penghalang. Dia bertanya-tanya, apakah mata uang Li dan King di sini terdepresiasi? Jika demikian, maka Anda dapat mengoperasikan gelombang lain. Meskipun tidak mungkin untuk dibelanjakan, masih mungkin untuk menyimpan semua jenis barang-barang indah untuk istana. Di tengah jalan, Ren Xiaosu tiba-tiba mendengar suara hula di gedung di sebelah jalan. Dia mendengus, ini suara mencicit. Yang Xiaoyu menjawab, oh ini bermain mahjong. Begitu banyak permainan mahjong. Ren Xiaosu terkejut. Ketika Yang Xiaoyu menyiapkan akomodasi untuk mereka, Yang Xiaoyu pergi terlebih dahulu, dia meninggalkan penghalang terlalu lama, dan ada banyak hal yang harus diatasi. Ketika dia pergi, Yang Xiaoyu berkata, tempat ini adalah keluhan pertama Anda, saya akan membantu Anda mengubah tempat tinggal Anda sesegera mungkin. Ren Xiaosu memandangi kediaman itu dan cukup puas dengan halamannya, tidak apa-apa ini baik di sini. Akibatnya, Ren Xiaosu, ketika mereka pertama kali memasuki halaman, melihat kantong kepala Luo mengamati mereka di dinding, dan Xiao Xiao merasa geli, apa yang kamu lakukan? Luo Wei menemukan bahwa setelah dia adalah millet kecil, dia berseru, apakah kamu juga tertangkap? Ren Xiaosu dengan tenang berkata, kamu salah paham, situasi kita tidak sama. Ada orang-orang yang berbisik di balik tembok, bos, siapa yang kamu lihat? Mari kita lihat kamu juga. Luo Wei tidak memiliki udara yang baik, lihatlah kentut dan bantu aku. Bosnya terlalu berat. Mata Ren Xiaosu basah kuyup, dan dia memegang dinding, dan ada orang di bawah tubuhnya. Namun, tampaknya mereka memiliki sikap yang sangat baik. Ren Xiaosu bertanya, apakah kamu tidak berada di bawah tahanan rumah, atau apakah kamu melihat betapa tertekannya kamu? Luo Wei tidak peduli untuk mengatakan, yang tidak akan memperlakukan saya lagi. Pria gendut yang hidup lebih berharga daripada pria gendut yang mati. Dan di penghalang, saya terbiasa berada di bawah tahanan rumah. Hatimu cukup besar, kata Ren Xiaosu, pernahkah kamu mendengar bahwa King Yu telah berhasil merebut kekuasaan? Selamat. Akibatnya, Luo Yi menangis begitu dia mendengar ini, ketika akhirnya berakhir, yang tidak akan membiarkan Lao Zi pergi. Hanya sesaat, Luo Wei mengerti nilainya sendiri. Dia sekarang adalah saudara dari Dewa Dinasti Qing. Nilai penghalang mungkin tidak tinggi. Memikirkan hal ini, saya tidak tahu mengapa hati Luo Xiao masih sedikit bersemangat. Apakah Anda sangat berharga? Datang dan datang, angkat aku sedikit lebih tinggi, kata Luo ke belakang, biarkan aku pergi ke halaman berikutnya dan berbicara dengan saudara Xiaosu. Ren Xiaosu menolak untuk membiarkannya di bawah kepala Luo, kamu tidak ingin seorang tahanan lari ke kami, tetapi jika kamu bosan dengan kami.
Luo Wei tidak senang, lihat aku, ini kakak iparmu. Seperti kata pepatah, kamu tidak bisa membuat senyum, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ren Xiaosu menatapnya, seringai bisa dimainkan. Aku punya uang, teriak Luo. Sampai saat ini, Xiaosu merasa lega, tidak masalah jika Anda tidak punya uang, hanya ingin mengundang Anda untuk duduk di sini. Berkata, Ren Xiaosu melihat Roshi dengan kikuk membalikkan dinding, jika dia tidak pergi ke bawah, Luo Wei mungkin jatuh ke tanah. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, kamu masih bisa dengan bebas masuk dan keluar dari halaman berikutnya, mengapa tidak melarikan diri? Kamu dulu hidup dengan pakaian sederhana di halamanmu, dan mengawasiku, kata Luo. Dia berkata, aku tidak tahu mengapa aku mengambilnya di pagi hari, jadi aku hanya melihat ke dinding. Tetapi jika mereka mundur, itu tidak berarti mereka tidak mengawasiku. Seluruh jalan adalah pakaian polos yang aku ingin pergi. Hampir seperti disaring. Yah, Ren Xiaosu tertegun, ternyata memang demikian. Di pagi hari, seseorang datang untuk membersihkan rumah untukmu, kata Luo di halaman. Ketika dia melihat siswa perempuan di belakang Jiang, matanya lurus, kecantikan, kenalkan dirimu, aku. Disebut Luo Wei, yang adalah saudara dari dinasti Qing. Petik 2. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang mau merawatnya. Ren Xiaosu juga memikirkan situasi mereka saat ini. Karena seluruh jalan di bawah pengawasan Yang, mengapa Yang Xiaoyu membawa mereka ke sini? Apakah ini pilihan terakhir atau Yang Xiaoyu ingin memasukkan mereka dalam pengawasan? Apakah Yang Xiaoqi tahu hal ini sendiri? Tunggu, tidak mengherankan bahwa sebelum Yang Xiaoyu pergi, dia akan mengatakan bahwa mereka dianiaya untuk tinggal di sini. Faktanya, dia juga sangat menyadari masalah ini, tetapi dia tidak berdaya. Tampaknya kecurigaan antara masa dan Yang telah mempengaruhi posisi Yang Xiaoyu di Yang. Yan Liu Yuan berbisik di sebelahnya, sikap konsorsium tidak akan berubah karena saudara perempuan Xiao Xiao saja, jadi kakak, apakah Anda pikir kita harus menghadapi sesuatu? Ren Xiaosu mengejutkan kepalanya dan tersenyum, tidak ada, ketika aku terluka, yang tidak bisa menghentikan kita. Ketika kita pergi ke utara, kita akan menjadi bandit. Aku mendengar bahwa tidak ada perbedaan antara hambatan Yang, Zong, dan 178. Strip. Inilah yang dikatakan Xiao Xiao benar. Bahkan Su Xianchu pergi ke penghalang di utara dan menemui bandit yang ingin menyerangnya. Bandit-bandit itu adalah beberapa gangster yang sengaja dibesarkan pada tahun-tahun awal ketika Zong bebas untuk berdagang. Beberapa bandit bahkan berpura-pura menjadi tentara reguler Zong, untuk merampok barang-barang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Zong telah dibesarkan, dan banyak bandit secara bertahap terpisah dari kendali mereka, dan mereka telah hidup bebas dan bebas di 3 area. Ren Xiaosu memikirkan tempat semacam ini tanpa aturan, juga bagus berdasarkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, para perawat telah terluka di penghalang. Mengamati dan mengamati situasi, dan menemukan bahwa 88 penghalang memang bukan tujuan yang baik. Mengamati dan mengamati situasi, dan menemukan bahwa 88 penghalang memang bukan tujuan yang baik, mereka akan pergi ke utara untuk menduduki gunung sebagai raja. Namun, pada saat ini, di luar pintu mengetuk, Wang Fugui pergi untuk membuka pintu, dan tiba-tiba menemukan bahwa sekelompok orang menunggu makanan di luar pintu. Seorang pria parubaya di pintu berkata sambil tersenyum, "Halo, saya memberi Anda perintah dari urutan di atas." Luo Hao menghisap udara dingin, apakah jarak perawatan begitu besar? Bab 309, King Yang Yang.
Pria parubaya yang datang untuk mengirim sesuatu untuk menyapa Ren Xiaosu, meletakkan bahan-bahan dan siap untuk pergi. Luo Wei sudah lama berada di halaman, kau memberiku perhentian, saudara lelakiku dari keluarga King tidak punya wajah, mengapa? Jangan beri kami makanan. Aku saudara King. Akibatnya, pria parubaya itu tidak peduli padanya. Ketika Luo Yan melihat seseorang pergi, dia tidak akan lagi merasa malu. Dia dengan hati-hati melihat bahan-bahan yang dikirim oleh pihak lain, hei, semuanya digunakan untuk mencocokkan panci panas. Daging sapi direndam, dan perut berbulu ditutupi dengan es. Ada dasar pot. Ren Xiaosu dan yang lainnya saling memandang. Mereka telah makan hot pot sebelumnya, tetapi mereka tidak makan bawang. Panci panas para emigran adalah plate jiugong, ini bukan untuk memasak secara terpisah, tetapi setiap orang tidak memiliki uang, jadi 9 orang membuat panci untuk dimakan. 1 orang dan 1 kotak-kotak, tidak ada yang murah. Tetapi pada waktu itu kisi-kisi itu tidak mati, dipisahkan oleh bambu, sehingga beberapa orang suka mencuri piring orang lain dari dasar pot. Tidak peduli apakah ada pakaian biasa di luar pintu, pendatang baru di suatu tempat, orang-orang telah mengirim bahan, dan semua orang harus beristirahat dengan baik. Seperti yang dikatakan Ren Xiaosu, hal terpenting bagi mereka sekarang adalah menunggu Xiaosu pulih dari penyakit, bukannya membuat masalah dengan ngengat. Ada beberapa meja di halaman, dan halaman 3 dalam 1 itu luar biasa luas. Jangan katakan bahwa ada 30 orang yang hidup di dalamnya. Bahkan jika Anda hidup dalam 100 orang, Anda bisa hidup di dalamnya. Ketika hot pot direbus, Luo Yan berkata sambil memindahkan sumpit, apakah yang Xiaolu memberimu 88 penghalang, mengapa tidak pergi ke King Shi untuk menemukan adikku? Kemana kamu pergi ke King? Ren Xiaosu menatapnya, kamu dalam keadaan kacau, dan kita mungkin harus terluka jika kita pergi. Itu juga lebih kuat daripada yang saat ini, terutama dengan masa, kata Luo. Bagaimana menurutmu? Ren Xiaosu bingung. Sebagian besar masa telah meninggalkan yang, apakah kamu tahu ini? Kata Luo. Tahu, jawab Ren Xiaosu. Sekarang faksi perang utama berkuasa, masa telah lama dipinggirkan, dan masa telah dipisahkan dari keluarga untuk menjadi kekuatan independen, dan presidium yang sangat jengkel. Jadi dia berpisah. Luo Xiaole tertawa dan berkata, untuk mengatakan bahwa masa juga kuat, tidak ada cara bagi seluruh yang untuk mengambil mereka. Ini hanya kelompok luar biasa yang bisa melakukannya. Masa akan menghancurkan markas uji coba nuklirmu. Apakah kamu memuji mereka? Kata Ren Xiaosu. Oh, tidak ada kontradiksi, kata Luo sambil tersenyum. Aku mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu menurunkan diriku dengan cara yang merendahkan orang lain, dan mereka tidak dapat menemukan markas kita, tidak ada yang mau menemukannya. Ayo kita lakukan, Ren Xiaosu tahu. Faktanya, masa tidak menunggu untuk terlihat di dalam yang, ya, bagaimana kamu akan meninggalkan yang. Mereka mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Wei tiba-tiba membuka topik, hahaha, datanglah untuk makan perut, saya katakan, perut rambut ini bisa menjadi istimewa, saya mengajar Anda, setelah sup. Akibatnya, Xiaosu memegang erat-erat di pergelangan tangan Luo, kamu tidak harus mengajar, kamu mengajari kami setengah hidangan, kami datang. Pada saat ini, di sebelah utara dari penghalang 88, yaitu area yang kaya dari seluruh penghalang, seluruh area yang kaya rumput seperti sebuah rumah bangsawan. Di sebuah villa seluas 3.210 meter persegi, restoran itu sibuk dengan pelayan yang datang dan pergi. Ada 2 pisau baja yang tergantung di dinding restoran. Bilahnya dipasang dengan batu-batu berharga, yang terlihat sangat berharga. Tapi senjata dingin yang dibuat dengan baik ini telah bergoyang di era senjata panas hari ini, dan hanya ketika pelayan menyapu seseorang akan menyentuh mereka. Ada juga lencana pada pegangannya, yang merupakan qinyang yang unik. Dikatakan bahwa pendiri konsorsium yang akan mati kelaparan di hutan belantara paling awal, tetapi ketika dia kelaparan, seekor domba datang kepadanya dan bersedia menjadi dia. Makanan. Ini untuk membuat Xiaosu mendengarkan cerita ini, diperkirakan bar akan dibuka di tempat. Para pelayan membawa piring yang sama ke meja, sementara meja panjang hanya memiliki 3 orang, yang Xiaoyu, dan pasangan setengah baya. Pria parubaya itu menggulung lengan baju putih dan berkata, oh, ku dengar kau membawa beberapa orang terlantar kembali.
Yang Xiaoyu terdiam, ya 3 paman. Bukan kebiasaan yang baik untuk berteman dengan orang-orang terlantar, paman Yang Xiaoying mengambil sumpit, tingkat teman satu orang menentukan tingkat orang ini. Membiarkanmu keluar adalah karena kamu lega, biarkan kamu pergi keluar untuk bertemu dunia. Jangan bermain dengan hatimu, dan jangan belajar hal-hal buruk dengan bibimu. Yang Xiaoyu berkata dengan tenang, mereka berbeda. Kata-kata petugas ketua yang sekarang tinggi, dan setengah dari semua urusan konsorsium diserahkan kepada 3 paman Yang Xiao, Yang Lanan. Wanita di seberang Yang Xiaoyu berkata, kamu bukan untuk pamanmu, bahkan jika orang tuamu masih di sana, hal yang sama akan dikatakan. Orang terlantar belum menerima pendidikan yang baik, dan mereka tidak akan memiliki etiket. Tidak ada yang umum untuk duduk dan makan bersama. Topiknya, jadi jangan terlalu dekat dengan mereka. Jika Anda ingin membantu mereka, maka berikan bantuan yang sesuai. Ketika pihak lain mengatakan untuk membantu para pengungsi, ekspresinya seperti semacam amal. Dalam pandangan Yang Xiaoxuan, dia selalu merasa bahwa mata San Su Yang dan An Sanrong masih setingkat dengan orang-orang biasa, tetapi dunia telah berubah. Kualitas dan kekuatan anak itu telah lama melampaui yang besar. Bagian yang luar biasa. Tapi ini bukan yang utama. Yang Xiaoyu meletakkan sumpit, aku kenyang. Ada hal-hal penting untuk dibicarakan dengan Anda, kata Yang. Tidak ada masalah dengan perang garis depan. Hal berikutnya yang harus kita hadapi adalah Qing Shi. Qing Yi adalah seorang pahlawan. Keberhasilannya dalam memenangkan kekuasaan bukan untuk kita. Apa gunanya, apakah gerombolan itu menemukan basis eksperimental Qing Shi? Petik 2. Tidak, Yang Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Saya pikir mereka mungkin tidak akan menggunakan senjata level ini. Itu harus dijaga, kata Yang Yuan. Sekarang Yang memiliki beberapa dukungan untuk kegiatan massa. Bahkan, dia bersedia membiarkan Yang Xiaoyu keluar sebelumnya. Dia juga berharap bahwa gerombolan itu dapat menemukan basis eksperimental Qing Shi sehingga mereka dapat menghancurkan ekspansi mereka. Faktor terakhir yang tidak stabil. Namun, mendengarkan Yang Lanan melanjutkan akan ada konflik panjang antara masa depan dan Qing Shi, jadi kita harus membuat lebih banyak rencana. Sebelum dinasti Qing, biarkan Zongxi dari utara menjadi sekutu kita. Di satu sisi, itu stabil, dan yang lainnya adalah di satu sisi, itu adalah pembentukan pasukan gabungan, yang secara langsung menciptakan tekanan pada Qing Shi. Bukan hanya dia akan merayakan pertempuran, tetapi yang juga akan melakukannya. Yang Xiaoyu memandang Yang Lanan, 3 paman, apa yang ingin Anda katakan? Zongxi akan datang dalam beberapa hari, kamu akan menerimanya, kata Yang. Bab 310. Tuan Mune Kitachi. Zong selalu berada di utara, tanah di utara tandus, dan ada banyak bencana alam. Oleh karena itu, kekuatan komprehensif belum sebaik kekuatan Yang dan Qing, dan dia tidak pernah berani mencari masalah besar dari konsorsium selatan. Tetapi tidak ada gerakan besar, tetapi gerakan kecil adalah konstan. Misalnya, hal-hal yang meningkatkan kecoa adalah yang dibuat oleh Zong. Evaluasi Yang Yuan atas Zong adalah, ada ambisi, tetapi tidak ada kekuatan untuk mendukung ambisi. Ini juga alasan mengapa Zongxi telah memainkan 178 rintangan dan infiltrasi. Jika 178 rintangan di selatan, Yang dan Qing akan sakit kepala. Titik. Zongxi pernah ingin memanfaatkan 178 penghalang untuk menyelesaikan evolusi damai pada hari-hari ketika Zhang Jinglin pergi, tetapi mereka meremehkan kepercayaan pada 178 penghalang. Ketika Zhang Jinglin kembali ke penghalang 178, semua rencana yang dibuat Zong dalam 10 tahun terakhir semuanya hilang, pada saat ini. Semua orang menyadari bahwa penghalang 178 masih bermarga Zhang. Jika Yang Xiaoan tahu persahabatan antara Ren Xiaosu dan Zhang Jinglin, saya khawatir dia akan segera menerima Ren Xiaosu sebagai tamu. Ini adalah kekuatan yang paling mengerikan di perbatasan barat laut. Dan prajurit besi dan darah yang diciptakan oleh lingkungan yang keras dan kepercayaan hidup dan mati. Tapi jangan katakan bahwa Yang Lanan tidak tahu. Bahkan Ren Xiaosu bahkan tidak tahu apa yang dilakukan Zhang Jinglin. Dia tidak pernah berpikir untuk mengandalkan Zhang Jinglin untuk apapun. Bahkan surat pengantar diberikan kepada Su Xianchu.
Pada saat ini, Yang Lanan berkata, pria muda dari sekte itu bernama Zong Tang, yang bertanggung jawab atas pertahanan Zong. Dia sangat muda dan menjanjikan. Dia digunakan kembali pada usia muda. Kita sudah tua, dunia lebih muda. Saya mendengar 178 barier baru-baru ini muncul seorang jenderal muda bernama Su Xianchu, sangat dipengaruhi oleh Zhang Jinglin. Saya kenal dengan nama ini. Apakah itu Su Xianchu yang telah Anda tangani? Apakah Anda mengenalnya? Petik 2. Yang Xiao mengambil waktu sebentar, dia tidak terlalu akrab dengan Su Xianchu, tetapi Ren Xiaosu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Xianchu. Pada saat ini, Yang Xiaoyu tiba-tiba merasa sedikit lucu. Bagaimana 178 hambatan sekarang memiliki karakter terkenal, seperti Zhang Jinglin dan Su Xianchu, yang memiliki persahabatan yang mendalam dengan Ren Xiao. Saya tidak tahu mengapa, ketika saya memikirkannya, Yang Xiaoyu tiba-tiba merasa bahwa 178 penghalang tampaknya lebih baik. Yang Xiaoyu berkata, tidak terlalu akrab, rekan, tetapi tidak ada persahabatan. Yang Lanan berkata, ya, itu dapat dianggap sebagai teman. Di masa depan, Anda dapat menangani lebih dari 178 hambatan. Jika Anda memiliki 178 hambatan, Anda harus mundur. Yang Xiaoyan tidak berbicara, 178 hambatan tidak mau berurusan dengan konsorsium daratan, kelompok orang terlalu berdarah, jika Anda benar-benar harus berurusan dengan 178. Maka saya takut saya harus membiarkan Xiao Su keluar. Tiba-tiba, Yang Lanan melanjutkan, nenek moyang itu seusia denganmu, dan aku dengar dia juga orang yang luar biasa tepat. Ini persis apa artinya. Jelas bahwa Yang Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening. San Mong Mengrong berkata segera, Anda tidak ingin menyerangnya di jalan terakhir kali Anda. Alis ramping Yang Xiaoyu yang disembunyikan di bawah bayang-bayang topi sedikit memprovokasi, ya, saya tahu. Ketika Yang Xiaoyu tiba di kediaman Xiao Su, itu sudah keesokan paginya. Ketika Yan Liu Yuan mendengar ketukan di pintu, dia berkata bahwa itu pasti saudara perempuan Xiao Xiao. Hasilnya benar-benar benar. Ren Xiao Su sedang menyikat giginya di lantai. Dia mengeluarkan busa dan tersenyum, datanglah sepagi ini. Yang Xiaoyu membuka pintu dan berkata, Wang Yuqi, saya khawatir mereka tidak bisa mengikuti tes. Kemarin sore, dia pergi untuk menghubungi departemen terkait, dan hasilnya diserahkan ke telinga pamannya, dan segera menghentikan masalah tersebut. Ren Xiaosu bertanya, apa masalahnya? Karena kamu bukan orang di penghalang, Yang Xiaoyu berbisik, dan apa yang dilakukan di universitas hari ini adalah penelitian rahasia, jadi kamu tidak bisa berpartisipasi. Sederhananya, mereka bukan orang-orang yang tidak bermaksud membiarkan mereka menjadi orang-orang mereka sendiri, karena Yang Lanan tidak melihat para pengungsi. Dan dia tidak merasa bahwa orang-orang dapat menggunakannya. Namun, Ren Xiaosu tidak melibatkan masalah ini, ia bertanya, 6 Yuan dan naga besar, mereka hanya pergi ke sekolah menengah pertama. Yan Liu Yuan segera berdiri, saya bukan penghalang. Yang Xiaoyu tersenyum dan berkata, mereka bisa pergi ke sekolah dan mereka bisa belajar. Yan Liu Yuan dan Wang Dalong keduanya berseru, kami benar-benar bukan penghalang, kami pengungsi. Pengungsian tidak layak sekolah. Oh, kalian berdua, Ren Xiaosu memandang mereka dengan senyum lucu, itu hanya cara untuk belajar pengetahuan dan memikirkan masalah. Rasanya seperti membiarkanmu masuk penjara. Jangan menangis. Namun, meskipun Wang Yuqi tidak dapat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, saya memiliki kartu pinjaman untuk Anda di sini. Yang memiliki perpustakaan di tengah penghalang. Anda dapat meminjam materi di sana, kata Yang Xiaoyu. Wang Yuqi tertegun, apakah tidak apa-apa? Ya, Yang Xiaoyu mengangguk. Saat ini dalam kelanjutan peradaban, banyak orang telah membuang pengetahuan, tetapi masih ada beberapa orang yang mencoba mengisi kekosongan yang hilang. Ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tidak pernah terputus, tetapi ini adalah tentang teknologi secara keseluruhan. Setelah itu, beberapa di antaranya telah hilang di lautan waktu. Sehingga arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang memiliki penyimpangan yang besar dibandingkan dengan sebelum bencana. Itu tidak tergantung pada apa yang dibutuhkan manusia, tetapi apa yang mereka tinggalkan, dan apa sumber daya di sekitar mereka yang berkembang.
Seseorang pernah menemukan laboratorium penelitian di peradaban pra-bencana, informasi di dalamnya dibawa ke penghalang tertentu di Central Plains untuk dilelang, dan harga yang luar biasa diambil. Dan bagaimana peradaban diturunkan? Itu bergantung pada kata-kata dan simbol-simbol yang dilewati oleh kertas dan pensil. Meskipun konsorsium memiliki perpustakaan, mereka juga perlu identitas tertentu untuk masuk. Ketika Wang Yuqi pergi ke sekolah di penghalang, dia tidak bisa masuk perpustakaan dan tidak memenuhi syarat. Saya ingin datang, Yang Xiaoyu memberi mereka kartu pinjaman, dan butuh banyak usaha. Ren Xiaosuo, oh, kalau begitu kita pergi ke perpustakaan untuk belajar dengan sangat baik, terima kasih. Yang Xiaoyu memandang Ren Xiaosu, apalagi yang ada di sana. Jumlah, Ren Xiaosu berpikir dengan hati-hati, apakah ada seorang guru yang mengajarkan pertempuran di penghalang ini? Aku ingin mempelajari ini secara sistematis. Dulunya Xiaosu berjuang di hutan belantara, mengandalkan naluri dasar latihan jangka panjang, apakah itu kekuatan atau kelemahan, semua pengalaman secara perlahan terakumulasi. Karena itu, kemampuan bertarungnya selalu di tingkat menengah, dengan mengandalkan tamparan di wajah. Yang Xiaoyu berpikir sejenak, aku akan menemukan jalan. Yan Liu Yuan tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya itu adalah permintaan Ren Xiaosu, yang Xiaoyu tidak akan menolak. Dia tahu bahwa Ren Xiaosu menyelamatkan hidup Yang Xiaoyu. Sepertinya itu bisa dikatakan. Tiba-tiba Yang Xiaoyu berkata, ada sesuatu. Ada apa? Tanya Ren Xiaosu. Setelah beberapa saat, Zong di utara mungkin datang, Anda akan menemani mereka untuk menerimanya, kata Yang Xiaoyu. Bagus. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode, The First Order, selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel, Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.